Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kemitraan DPR dan pemerintah NTT yang rapuh. Saya akan mengulas satu topik yang menurut saya menarik untuk kita kaji. Saya terinspirasi dari warta kabar NTT kemarin dengan topik Ince Sayuna bicara keras, gugat kemitraan pemerintah dan DPRD. Saya bacakan beritanya sebagian. Wakil Ketua DPRD NTT Ince D. Sayuna dalam nada kritis mempertanyakan kemitraan antara Pemprov NTT dengan DPRD NTT. Ince meminta pemerintah lebih menghargai lembaga dewan. Gugatan itu dilontarkannya dalam rapat Badan Anggaran DPRD NTT Jumat 5 Agustus 2022 malam. Rapat itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD NTT Emilia Julia Nomleni. Dari pemerintah hadir antara lain Kaban Keuangan Daerah NTT, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan beberapa kepala dinas terkait. Ibu Ince memberikan 3 catatan kritis. Saya kali ini bacakan catatan kritis yang pertama saja. Saya hanya mau kasih tahu Pak Kadis Pariwisata bahwa fungsi pemerintah itu juga di dalamnya ada DPRD. Semua tindakan eksekutif itu harus dikomunikasikan dengan DPRD dan tidak bisa pemerintah melakukan sendiri, seperti bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup, lalu buat MOU sendiri, dan kami tidak tahu MOU modelnya seperti apa. Percakapan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kami juga tidak tahu bahwa ada penyerahan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup kepada pemerintah provinsi. Ini model kemitraan seperti apa yang dibangun oleh pemerintah NTT dengan lembaga yang lebih tinggi dan DPRD tidak tahu, kata Ince dalam nada heran. Sekretaris DPD 1 Golkar NTT itu berharap agar Gubernur NTT lebih menghargai lembaga DPRD dan juga lebih terbuka agar apapun yang diputuskan pemerintah NTT diketahui oleh DPRD. Tolong kasih tahu Bapak Gubernur, tolong hargai lembaga ini. Karena unsur pemerintahan itu ada 2, ada DPRD dan eksekutif. Semua yang Bapak Ibu lakukan dengan tujuan baik itu, tolong dikomunikasikan dengan baik dengan DPRD, agar kami juga tahu. Ya, itu potongan berita yang saya tangkap dari kabar NTT kemarin. Memang kalau kita mencerna apa yang disampaikan oleh Ibu Ince Sayuna, ini teguran sekaligus kritikan keras kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa telah terjadi sesuatu yang kurang elok berkaitan dengan kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif dinilai berjalan sendiri, melakukan keputusan-keputusan sendiri dengan kementerian tanpa pernah berkomunikasi dengan lembaga DPRD. Bagaimana mungkin DPRD melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol, jika mereka tidak tahu apapun tentang sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah dan kementerian? Ini persoalannya. Dan saya memberikan beberapa perspektif berkaitan dengan persoalan ini. Yang pertama, kemitraan antara eksekutif dan legislatif itu adalah kemitraan yang harus dibangun dalam suasana saling menghormati dan saling menghargai. 2 lembaga ini punya peran yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Karena itu, sangat elok apabila kemitraan itu dibangun dalam suasana yang saling menghormati dan menghargai. Eksekutif menghargai DPRD, DPRD menghargai eksekutif. Dengan itu, komunikasi politik mencair, tentu
ada banyak hal positif yang bisa dilakukan untuk rakyat. Kalau saya mencerna apa yang disampaikan oleh Ibu Ince Sayuna, itu sebenarnya memberi sinyal bahwa komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di NTT ini buruk sekali. Buktinya, eksekutif mau jalan sendiri. Apa-apa dibikin sendiri, diputuskan sendiri. Tidak pernah melibatkan DPRD. Bahkan untuk memberitahu pun tidak. Yang kedua, kemitraan antara eksekutif dan legislatif itu adalah kemitraan yang kritis. Kemitraan itu pertemanan, persahabatan. Eksekutif dan legislatif itu sahabat, mitra, teman, rekan. Tetapi kemitraan itu mesti dibangun dalam posisi kemitraan yang kritis. Artinya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang tidak sesuai regulasi, yang keluar jalur yang dilakukan eksekutif, sudah selayaknya legislatif memberikan teguran, kritikan. Demikian pun sebaliknya. Karena itu, hindarilah yang namanya alergi kritik atau anti kritik. Itu hal yang tidak boleh terjadi. DPRD kapan saja bisa memberikan kritik kepada pemerintah. Pemerintah harus terbuka untuk menerima kritikan itu. Karena tentu tujuan dari kritikan itu adalah agar pemerintah tidak gagal atau tidak jatuh dalam persoalan. Demikian pun juga DPRD harus terbuka terhadap masukan dan catatan dari pemerintah. Kemitraan yang saling mengoreksi itu sehat. Yang berbahaya adalah apabila ada pihak yang anti kritik. Ketika baru diberikan kritik, merasa alergi, baperan, marah-marah, lalu mengancam sana-sini. Itu tidak benar dan itu tidak sehat. Yang berikut, kemitraan antara eksekutif dan legislatif itu adalah kemitraan untuk rakyat. Jadi, kesampingkan sentimen, perasaan, feeling personal. Kemitraan itu harus berjalan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat adalah yang utama dan pertama. Karena itu jangan pakai sentimen pribadi atau feeling pribadi dalam urusan-urusan berkaitan dengan kepentingan rakyat. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ince Sayuna sebenarnya membuka kepada publik bahwa ada yang tidak beres dalam komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Ini pernyataan yang luar biasa dari seorang Sri Kandi, vokalis di DPRD NTT. Ada 65 anggota DPRD NTT, tetapi tidak semua bisa berkata-kata, bisa mengkritik seperti Ibu Ince Sayuna. Ya. Mungkin ada yang memendamnya dalam diam, atau ada yang tidak mau tahu, atau ada yang tidak peduli, atau mungkin ada yang malas tahu. Tetapi baik bahwa masih ada orang yang mau secara berani memberikan kritik kepada pemerintah. Dan ini sehat. Ini bagian dari demokrasi yang harus dihargai. Kita tidak mau pemerintah itu berjalan sendiri, lalu memutuskan sendiri tanpa melibatkan rakyat yang diwakili oleh para wakil rakyat. Kita berharap semakin banyak wakil rakyat di NTT yang kritis, yang cerdas, yang berani menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai regulasi kepada pemerintah. Harus berani mengatakan jika itu benar. Tidak boleh diam, karena diam itu adalah sebuah pengkhianatan. Demikian kata Martin Luther King. Ya, silence is betrayal. Diam itu pengkhianatan. Sebagai wakil rakyat, jangan diam. Harus bicara. Harus memberikan catatan masukan kepada pemerintah. Karena apa? Karena dengan menyampaikan kritikan, catatan-catatan itu, Anda turut mengawal pemerintah agar melakukan hal-hal yang positif untuk rakyat. Demikian catatan saya. Terima kasih sudah menyimaknya. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita.